Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam bahasa. Untuk session PJJ saat ini akan membahas tag laporan hasil percobaan yang meliputi pengertian, ciri-ciri, struktur, langkah-langkah, dan contoh-contoh tag laporan. Selanjutnya, ikuti dan simak materinya berikut ini. Pengertian tag laporan percobaan. Tentu kalian pernah melakukan percobaan di sekolah untuk memahami sesuatu. Nah, saat melakukan percobaan itu, kalian bisa mengamati atau mengenali suatu gejala. Setelah selesai, lantas kalian melaporkan hasilnya dalam bentuk tag. Tag inilah yang kemudian disebut dengan tag laporan. Tag laporan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Atau tag yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Tag ini dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuatnya. Ciri-ciri tag laporan percobaan. 1. Tag laporan percobaan merupakan salah satu karya ilmiah yang dilakukan guna menguji sesuatu. 2. Tag laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. 3. Memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. 4. Bersifat objektif, fakta atau keadaan yang nyata dan nantinya bisa dibuktikan. 5. Harus ditulis sistematis dan lengkap. 6. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau rekaan. 7. Disajikan secara menarik, baik bahasa, isi maupun susunannya. 8. Memaparkan prosedur percobaan dengan pengamatan dan pencatatan hasil percobaan. 9. Pada akhir laporan dibuat simpulan hasil percobaan. Struktur tag laporan percobaan adalah sebagai berikut. 1. Judul. 2. Tujuan. 3. Bahan dan alat. 4. Langkah-langkah kegiatan. 5. Hasil percobaan. 6. Kesimpulan. Adapun langkah-langkah membuat tag laporan percobaan adalah 1. Membuat judul, menyusun kalimat pembuka, menyusun isi laporan, menyusun kalimat penutup, merangkai dan meninjau kembali, dan yang terakhir adalah menyunting atau mengedit. Contoh 1. Judul, membuat pelangi. Tujuan, pelangi merupakan fenomena atau gejala alam yang terjadi di langit, berupa aneka ragam warna cahaya yang saling sejajar. Di langit pelangi terlihat seperti busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizontal dan terjadi saat hujan ringan. Dalam percobaan ini akan diuji tentang proses terbentuknya pelangi, faktor-faktor yang menyebabkan pelangi terbentuk, dan bagaimana prosesnya. Alat dan bahan. Kaca, air, baskom atau panci, kertas putih atau papan flanel atau dinding tembok. Berikutnya senter atau pencahayaan lainnya seperti HP dan sebagainya. Proses membuat pelangi. Isilah baskom dengan air hingga setengah penuh. Masukkan kaca di dalamnya dengan posisi miring. Lalu, sorot kaca dengan senter dan arahkan pantulan cahayanya pada kertas putih atau dinding. Pelangi buatan pun akan segera muncul. Hasil. Pelangi akan berhasil terbentuk apabila arah cahaya atau sumber cahaya yang menyinarinya berada di posisi yang pas, yakni dari depan dan masuk ke dalam cermin. Lalu dipantulkan ke kertas putih. Cahaya yang masuk ke dalam air akan menghasilkan pembiasan yang kemudian membentuk warna-warni atau pelangi. Kesimpulan. Pada pelangi sungguhan, sinar matahari memantul pada tetesan air, lalu terjadi pembengkokan sedemikian rupa, dan terjadilah pemisahan warna pada cahaya. Awalnya warna cahaya ini hanya berwarna putih, tetapi pada prosesnya tercipta banyak warna, yakni menjadi merah, kuning, hijau, biru, atau nila.
Nah, untuk contoh yang kedua, bacalah teks laporan hasil percobaan dengan judul membuat telur asin berikut ini. Sekian, terima kasih atas atensinya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa yang belum pernah subscribe ya. Thank you.